Bab 96, Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Yang Xuan. Mendengar suara ini, Sunan tiba-tiba menoleh dan melihat Yang Xuan Zeng menyeringai pada dirinya sendiri dengan gigi putih besar. Apakah kamu baik-baik saja? Sunan saling memeriksa dengan gelisah. Yang Xuan tersenyum, jangan khawatir, semua bagian penting ada di sini, yang tidak akan memengaruhi kehidupan suami istri kita. Kalian, apa yang kamu bicarakan? Sunan tersipu malu dan dengan lembut memukul dada pihak lain dengan tinju merah muda. Maaf mengganggu, pasangan itu menggoda di sini, tetapi beberapa personel berseragam di dekatnya sudah bingung. Mereka mendengar suara tembakan tadi dan segera bergegas masuk, tetapi menemukan bahwa itu bukan senjata penculik, tetapi Yang Xuan menembaki penculik dengan senjata. Peluru itu tidak mengenai penculik, tetapi mengenai lingkaran di dinding di kepala penculik, dan penculik itu pingsan. Tetapi satu hal yang benar-benar tidak mereka pahami, Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Bagaimana Anda bisa memegang senjata di tangan Anda? Yang Xuan tersenyum. Saya sudah ceritakan padanya tentang kebijakan kami. Dia tergerak untuk memberi saya pistol itu. Ini, berapa banyak pria berseragam yang mencoba memengaruhi para penculik. Kedengarannya tidak benar. Setelah mengikuti beberapa personel berseragam ke departemen terkait untuk proses yang sederhana, Yang Xuan mengantar Sunan dan Zhang Huafang pulang. Sepanjang perjalanan, ketiganya tidak berbicara. Yang Xuan tampak santai dan sesekali menyenandungkan beberapa lagu, tetapi Sunan dan Zhang Huafang menatap, seolah-olah mereka khawatir. Ketika dia sampai di rumah, Yang Xuan sangat terampil sehingga dia mengikat celemeknya dan berjalan menuju dapur. Istirahat dulu. Aku akan memasak untukmu sekarang. Tunggu, Zhang Huafang tiba-tiba menghentikan Yang Xuan dan saling memandang dengan tatapan yang sangat aneh. Ada apa? Tanya Yang Xuan. Setelah menatap Yang Xuan cukup lama, Zhang Huafang tiba-tiba bertanya, di mana kamu menemukan emas, perak, dan perhiasan untuk pesta ulang tahun wanita tua itu terakhir kali? Ini, Yang Xuan tertegun dan tampak sedikit malu. Hari ini, untuk benar-benar melepaskan topeng Lin Xin yang munafik, dia langsung meminta pria kurus dan tinggi itu untuk bersaksi di tempat kejadian. Namun, dia mengabaikan bagaimana menjelaskannya kepada ibu dan anak perempuan Sunan. Leluhur, Yang Xuan melontarkan 3 kata dengan tergesa-gesa. Leluhur, Zhang Huafang berkata dengan curiga, keluargamu punya setumpuk emas, perak, dan perhiasan. Yang Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan darimu. Ketika aku masih kecil, aku sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya. Keluargaku membuat perhiasan, kemudian, keluarga saya terpuruk. Demi menghindari musuh, keluarga saya melarikan diri. Saya baru tahu beberapa waktu lalu bahwa mereka meninggalkan saya setumpuk barang saat mereka melarikan diri. Kedua mata Zhang Huafang langsung mengeluarkan bintang-bintang kecil, berapa yang masih tersisa. Tidak ada lagi. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, terakhir kali wanita tua itu berulang tahun, aku berpikir untuk memberikan sedikit muka pada Sunan, jadi aku mengirim semuanya. Dasar kambing hitam. Sebelum Yang Xuan selesai berbicara, Zhang Huafang memarahi dengan getir, berapa harga emas, perak, dan perhiasan sebanyak itu? Kamu bisa memberikannya sesuka hatimu. Kamu kambing hitam, apa kamu sanggup membayarku? Yang Xuan tertegun dan berpikir bahwa dia menyesali apa yang telah dia berikan pada dirinya sendiri. Bu, baiklah, Sunan berkata, Yang Xuan setidaknya membantu kita memecahkan masalah besar. Tidak perlu khawatir tentang riba di luar. Tidak perlu khawatir tentang rumah di masa depan. Bukankah ini hal yang baik? Dasar kentut. Zhang Huafang melotot tajam ke arah Yang Xuan, dasar pecundang, jangan kira aku bisa menerimamu seperti ini. Aku masih sama seperti dulu. Kalau aku tidak bisa mendapatkan 5 juta dalam sebulan, jauhi putriku. Selain Lin Xin, masih banyak saudara tuan muda yang mengantre untuk putriku. Lebih baik bersama siapapun daripada bersama ibu. Bu, dia baru saja menyelamatkan hidupmu. Sunan menggertakkan giginya dan berkata, kalau bukan karena dia, ibu masih akan berada di tangan Lin Xin. Mungkin sesuatu bisa terjadi pada Lin Xin. Bagaimana mungkin ibu bisa berkata seperti itu tentang Yang Xuan? Itu kebodohannya sendiri. Zhang Huafang melotot tajam, aku tidak membiarkan dia melakukan ini. Itu inisiatifnya sendiri. Itu bukan urusanku. Pokoknya,
Aku tetap kalimat itu. Aku ingin melihat 5 juta dalam sebulan, kalau tidak jangan bilang aku tidak berperasaan saat itu. Aku harus bertanggung jawab atas kebahagiaan putriku. Kemudian dia pergi sambil membawa sekantong bensin. Yang Xuan, jangan marah. Ibuku memang seperti ini. Sunan segera menjelaskan kepada Yang Xuan. Yang Xuan tersenyum lebar, mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala kecil Sunan, sambil tertawa. Jangan khawatir, aku sudah terbiasa dengan hal ini sejak lama, asalkan kamu aman. Namun, Sunan masih mengerutkan kening dan tampak khawatir. Ada apa? Apa yang ada dalam pikiranmu? Yang Xuan tersenyum dan berkata dengan lembut. Sunan menghela napas dengan lembut, aku sedang memikirkan 5 juta itu. Tidak lama lagi batas waktu 1 bulan. Ibuku bisa melakukan semuanya saat itu. Aku benar-benar sedikit khawatir. Haha, ini tentang ini. Jangan khawatir, aku di sini. Yang Xuan tersenyum dan berkata kepada Sunan, ingatlah, aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapat masalah di masa depan. Semua hal diserahkan kepadaku. Teruslah maju dan lakukan apa yang kamu inginkan, aku telah memperhatikanmu dari dekat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuatmu diperlakukan tidak adil. Dasar kau, Sunan sangat tersentuh oleh kata-kata ini. Dia mengulurkan kepalan tangan kecilnya yang berisi serbuk dan dengan lembut memukul dada Yang Xuan. Dia jelas orang miskin. Bagaimana mungkin 5 juta keluar dari mulutmu, sama seperti $500. Yang Xuan tersenyum, tetapi tidak menjelaskan terlalu banyak. Faktanya, dengan kekayaannya yang 5 juta, dia membutuhkan 500 yuan, sama seperti menghabiskan 5 sen. Setelah makan malam, pasangan itu duduk di sofa dan menonton TV. Sunan dengan senang hati mengalihkan stasiun ke saluran hiburan, karena hari ini ada salah satu acara pencarian bakat terpanas di Tiongkok, yang disebut Suara Bagus Tiongkok. Dan hari ini, sahabat Sunan, Zhao Yue berpartisipasi dalam kompetisi, jadi Sunan sangat tertarik. Acaranya segera dimulai. Awalnya adalah penampilan beberapa tutor. Acaranya sangat luar biasa. Bahkan Sunan, yang tidak mengejar bintang, memiliki bintang-bintang kecil di matanya. Aku tidak melihatmu mengejar bintang. Ketika Yang Xuan melihat ekspresi Sunan, dia langsung merasa sangat tertarik. Tidak juga, sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik dengan industri hiburan, kecuali Zhou Zifei. Sunan menatap salah satu bintang wanita terpanas di Tiongkok di layar TV dan berkata, menurutku Zhou Zifei memiliki temperamen yang sangat berbeda dari yang lain. Dia memiliki karakter yang baik, tidak pernah dibuat-buat, dan dia sangat berbakat. Semua lagunya ada di ponselku. Haha, untung saja dia seorang wanita, kalau tidak aku pasti akan cemburu saat mendengarmu memuji orang lain seperti itu. Yang Xuan tersenyum, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, ngomong-ngomong, ulang tahunmu hari Jumat depan. Sunan mengangguk, yah, aku akan berusia 1 tahun lagi, tetapi aku tidak pernah suka ulang tahun. Kurasa itu tidak menarik. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, bagaimana jika Zhou Zifei datang untuk merayakan ulang tahunmu? Sunan langsung memutar bola matanya. Menurutmu itu indah? Jangan bilang dia merayakan ulang tahunku. Bahkan jika aku punya kesempatan untuk makan malam bersama suatu hari nanti, kurasa aku akan pingsan. Setelah itu, dia menghela napas, aduh, tapi aku hanya bisa memikirkan bagaimana seorang superstar seperti Zhou Zifei bisa makan bersama kita. Yang Xuan tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada budak tua itu. Budak tua itu menjawab dengan cepat, aku beritahu kamu bahwa Zhou Zifei adalah karyawanmu. Yang Xuan, karyawanku. Laonu, perusahaan pialangnya, Tianyu Media, juga merupakan salah satu industrimu. Yang Xuan menatapnya, apa itu? Tianyu Media juga perusahaanku. Ini mengejutkan Yang Xuan. Tianyu Media adalah perusahaan pialang terbesar dan terpopuler di Tiongkok. Ada banyak sekali artis di bawah Tianyu Media, yang sebagian besar berada di bawah Tianyu Media. Budak tua, tunggu, apakah kamu melihat Zhou Zifei tahun lalu? Aku akan mengatur agar dia segera terbang ke Nanjiang. Aku akan meminta seseorang untuk mengatur agar dia melayanimu dengan baik. Yang Xuan, sialan, apa yang kau pikirkan? Aku hanya bertanya, nanti, kau minta dia menghubungiku kapan-kapan. Aku ada urusan dengannya. Budak tua, ya, apa yang kau lakukan?
Jangan main-main dengan ponsel. Sudah waktunya untuk tampil setiap bulan. Sunan melihat Yang Xuan bermain dengan ponselnya dan segera mengingatkannya. Zhao Yue mengenakan rok kasa putih dengan fitur wajah yang indah dan lekuk tubuh yang indah. Ketika dia berhenti di sana, dia tampak seperti putri yang abadi. Saat musik terdengar, Zhao Yue dengan lembut menyanyikan melodi yang anggun, yang membuat penonton di tempat itu tercengang. Belum lagi, Zhao Yue benar-benar memiliki dua kuas dalam hal ini. Suaranya halus, intonasi dan emosinya tepat dalam semua aspek, dan keterampilannya sempurna. Setelah bernyanyi kurang dari 1 menit, 4 tutor, termasuk Zhou Zifei, telah berbalik pada saat yang sama. Setelah menyanyikan sebuah lagu, tepuk tangan meriah pecah di tempat kejadian. Keempat tutor itu juga bersemangat dan meluncurkan kompetisi untuk Zhao Yue. Yue hebat. Sunan juga berdiri dan bertepuk tangan dengan gembira, dan merasa senang untuk Zhao Yue dari lubuk hatinya. Yang Xuan, kamu lihat betapa hebatnya Zhao Yue. Zhou Zifei menekan tombol langsung untuknya. Hebat, ada apa denganmu? Saat Sunan sedang menari, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah dengan Yang Xuan di sebelahnya. Yang Xuan meregangkan wajahnya, menatap layar dengan dua mata, dan bahkan bahunya sedikit gemetar. Apakah kamu tidak enak badan? Sunan buru-buru bertanya. Yang Xuan pulih dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku terinfeksi oleh suasana program. Saya akan turun ke bawah untuk membeli sebungkus rokok. Kemudian dia berdiri dan keluar. Begitu dia keluar dari pintu, wajah Yang Xuan menjadi muram. Dia pergi ke tempat yang tenang di lantai bawah dan menelepon Ying. Ying, aku ingin memastikan satu hal kepadamu. Apakah Bai Chen sudah meninggal atau belum? Di ujung telepon yang lain terdiam sejenak, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Bukankah Bai Chen disergap dan dibakar hidup-hidup 5 tahun yang lalu? Yang Xuan mengerutkan kening dan berkata, tetapi ketika dia menemukan jasadnya telah dibakar menjadi kokain. Bagaimana kita dapat menyimpulkan bahwa kokain itu pasti jasad Bai Chen hanya karena beberapa barang pribadi? Ada keheningan lagi di ujung telepon yang lain. Apa yang terjadi? Satu-satunya yang mirip sekali, Yang Xuan mendesah pelan. Aku baru saja melihat seorang pria di TV, mengenakan topi, tetapi perilaku ekologis dan bentuk tubuhnya sama saja dengan Bai Chen. Dan bahkan jika aku berada di seberang layar TV, aku dapat merasakan temperamennya yang unik. Baru saja, saat menonton Suara Bagus dari Tiongkok, Yang Xuan secara tidak sengaja melihat bayangan yang dikenalnya di antara penonton. Kurang dari semenit kemudian, pria itu pergi dengan cepat. Apakah kecurigaanmu sebelumnya benar? Apakah debu putih benar-benar tidak mati? Apakah kamu yakin orang itu adalah debu putih? Bayangan itu terkejut di ujung telepon yang lain. Yang Xuan mendesah pelan. Dia memakai topi. Aku tidak melihat wajahnya. Namun, watak dan temperamen tubuhnya seperti debu putih. Dan 5 tahun yang lalu, aku terus meragukan kematian debu putih. Pertama-tama, kamu harus tahu kekuatan debu putih. Apakah kamu ingat? Kemudian, ketika kami menemukan sekelompok orang itu membalas dendam terhadap debu putih, kami menemukan bahwa kekuatan sekelompok orang itu seperti itu. Saat itu, aku merasa aneh bahwa dengan kemampuan debu putih, bagaimana mungkin itu bisa ditanam di tangan orang-orang itu. Jadi, aku menduga saat itu bahwa tubuh yang terbakar menjadi kokain mungkin bukan debu putih. Setelah mendengar ini, bayangan itu bertanya, tetapi kami menemukan untaian manik-manik Buddha giok putih di tubuh, yang merupakan benda favorit Bai Chen. Bahkan jika seseorang membuat yang palsu, siapa yang dapat mengambil untaian manik-manik Buddha giok putih dari tangan Bai Chen? Yang Xuan menghela napas pelan, kau benar. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengambil untaian manik-manik Buddha giok putih dari debu putih yang hidup, tetapi ada satu pengecualian. Siapa? Debu putih sendiri. Maksudmu? Ya, Yang Xuan berkata, mungkin biro ini sendiri yang dibuat oleh debu putih sendiri. Tetapi mengapa dia melakukan itu? Tanya bayangan itu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Mungkin hanya dia yang tahu alasannya. Bayangan, kamu pasti akan membusuk di perutmu karena apa yang baru saja kukatakan padamu. Jika tebakanku benar, debu putih pasti punya alasannya sendiri. Jika dia masih hidup, tetapi belum menghubungi Anda, itu berarti dia tidak ingin orang tahu bahwa dia masih hidup. Apapun alasannya, Anda sendiri yang tahu. Jangan membuatnya mendapat masalah. Jangan khawatir,
saya tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, itu bagus. Yang Xuan mengangguk. Saya dengar Anda baru saja menjalankan misi di Afrika Timur. Apakah semuanya berjalan lancar? Pasti bohong jika mengatakan lancar. Dalam bisnis kami, setiap tugas adalah berjalan di ujung pisau. Saya sudah lama tidak peduli dengan hidup dan mati. Bayangan itu mendesah di ujung telepon. Bayangan, Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Pokoknya, Anda harus melindungi diri sendiri. Asteris. Debu putih itu hidup atau mati. Sekarang saya tidak yakin, tetapi saya benar-benar tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Anda suatu hari nanti. Apakah Anda mengerti maksud saya? Ada keheningan panjang di ujung telepon sebelum sebuah suara samar terdengar. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin, karena Anda tahu betul bahwa tidak seorang pun dapat menjamin untuk tetap hidup besok dalam bisnis kita. Yang Xuan memejamkan mata dan tidak berbicara lagi. Setelah menutup telepon, pikirannya sangat kacau. Pikirannya penuh dengan hari-hari ketika dia berenang di samping kematian setiap hari. Pada saat yang sama, saya juga memikirkan pria bernama Debu Putih itu. Dia selalu mengenakan pakaian putih bersih, pendiam, dan tidak pernah pandai mengekspresikan emosinya, tetapi dia selalu bekerja untuk saudara-saudarinya dengan tindakan praktisnya sendiri. Didi, saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Itu nomor yang aneh. Yang Xuan terhubung dan suara wanita yang ramah terdengar dari ujung telepon yang lain. Halo, Tuan Yang. Saya Zhou Zifei. Presiden lama baru saja menjelaskan kepada saya. Mulai sekarang, Anda adalah Tuan saya. Jika Anda membutuhkan saya sekarang, saya akan terbang dan melayani Anda dengan baik. Yang Xuan berkeringat deras. Zhou Zifei selalu bersikap lembut dan bermartabat di depan umum tahun ini. Dia tidak hanya berbakat, tetapi juga tidak pernah membuat skandal dalam debutnya selama bertahun-tahun, dan karakternya juga dibicarakan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Dewi Nasional seperti itu tidak dapat menghindari kekasaran. Di depan para pejabat, dia harus menundukkan kepalanya dan menjadi budak. Ini, tidak untuk saat ini. Yang Xuan menyeka dahinya dengan segenggam. Anda menyimpan informasi kontak saya. Anda dapat mengatur jadwal Jumat depan dan menemukan sesuatu untuk Anda. Begitu, Tuan. Zhou Zifei berkata dengan hormat di ujung telepon yang lain. Presiden lama berkata bahwa saya akan menjadi orang Anda mulai sekarang. Selama itu adalah perintah Tuan, biarkan Zifei melakukan apa saja. Setelah menutup telepon, Yang Xuan dengan cepat menelepon budak tua itu dan memarahi. Anda orang tua, mengapa Anda begitu jahat? Anda merekrut saya dengan jujur. Apakah semua artis wanita saya telah dirusak oleh Anda? Jangan khawatir, Tuan. Budak tua itu berkata dengan gugup di ujung telepon, ketika aku membeli Tianyu Media, aku mendefinisikanmu sebagai haremmu. Semua artis wanita di dalamnya bersih dan siap untukmu. Aku bersihkan. Yang Xuan berkeringat lagi. Aku bilang kamu orang tua. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Sial, apakah aku orang seperti itu? Saat dia berbicara, dia menghela nafas. Lupakan saja, demi baktimu, aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Aku akan ingat untuk merekrut lebih banyak artis wanita nanti. Kamu tahu, industri hiburan sangat populer sekarang. Ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Untuk pengembangan perusahaan, aku sarankan untuk memperluas Tianyu Media. Bagi mereka yang terlihat bagus, aku akan mencoba yang terbaik untuk merekrut mereka. Tahukah kamu, kita harus bekerja untuk pengembangan perusahaan di masa depan. Tunjukkan pertimbangan. Setelah memberi budak tua itu pelajaran, Yang Xuan menutup telepon dengan puas. Mulutnya hampir bengkok. Dia pikir budak tua itu akhirnya melakukan hal yang indah. Dalam perjalanan kembali, Yang Xuan dalam suasana hati yang baik. Dia menyenandungkan lagu-lagu sepanjang jalan, berpikir untuk memenangkan harem cantik yang dipimpin oleh Zhou Zifei tidak. Para aktris yang bekerja keras untuk tujuan mereka sendiri, dia dengan tulus senang untuk gadis-gadis ideal ini. Di rumah, Sunan masih tenggelam dalam kegembiraan penampilan cemerlang Zhao Yuegang. Yang Xuan, Yue baru saja meneleponku. Sunan berkata dengan gembira, dia mengatakan bahwa begitu dia mengundurkan diri, media Tianyu meneleponnya dan mengatakan dia ingin dia menandatangani kontrak. Yue hebat, disitulah media Tianyu ingin pergi dalam mimpi mereka. Ah, media Tianyu ingin mengontraknya. Yang Xuan tertegun dan tertawa. Sunan tercengang. Kenapa kamu begitu senang? Aku juga senang untuk Zhao Yue.
Dia benar-benar hebat. Ketika dia mengatakan ini, Yang Xuan menambahkan dalam hatinya, bentuk tubuh dan wajahnya sangat bagus. Sunan tidak dapat memahaminya. Zhao Yue adalah sahabatnya. Wajar baginya untuk merasa senang ketika dia berhasil, tetapi bagaimana mungkin pria ini lebih bahagia daripada dirinya sendiri? Sayangnya, sebenarnya, saya dulu sangat suka bernyanyi. Kemudian, saya menyerah karena alasan keluarga. Jika saya bersikeras di awal, saya mungkin dapat menandatangani kontrak dengan media Tianyu sekarang. Sunan menghela nafas dengan lembut. Setiap gadis memiliki impian bintang di dalam hatinya, dan Sunan tidak dapat menghindari kekasaran. Hahaha, tidak, kamu sebenarnya adalah karyawan media Tianyu sekarang. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, dan itu masih bos mereka. Bisakah kamu memiliki bentuk tubuh yang normal? Sunan menatap pria itu dengan marah, omong kosong sepanjang hari. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah presiden mereka? Hei, aku benar-benar presiden mereka. Semua artis wanita di dalam adalah haremku, dan kau adalah kepala harem. Kau harus mengelola haremku dengan baik di masa depan. Jangan biarkan halaman belakangku terbakar. Pergilah melamun. Sunan tidak ingin terhibur oleh pria ini. Aku menemukan bahwa mulutmu semakin buruk sekarang, dan kau masih menjadi kepala harem. Yang Xuan tersenyum dan mengangkat bahunya. Kenapa tidak ada yang percaya untuk mengatakan kebenaran setiap saat? Sunan biasanya bekerja dan beristirahat secara teratur selama dia tidak bekerja lembur. Dia pergi mandi dan bersiap-siap tidur pada pukul 10. Mengapa kau menatapku? Ada bunga di wajahku. Sunan mandi dengan baik dan keluar dengan rok kasa putih. Dia menyeka rambutnya yang basah dengan handuk dan mengatakan sesuatu dengan santai. Yah, kau terlihat jauh lebih baik daripada bunga. Yang Xuan menelan ludahnya dengan sangat kecewa. Yang lain mengatakan bahwa kecantikan memiliki kelelahan estetika. Seperti itu saja, Yang Xuan telah mengalami banyak sekali keindahan sebelumnya, semuanya menakjubkan, tetapi Yang Xuan pasti akan bosan tidak lebih dari sebulan sekali. Tetapi saya tidak tahu mengapa. Saya telah menikah dengan Sunan selama lebih dari 2 tahun. Saya masih belum cukup melihat setiap hari, dan semakin banyak yang saya lihat, semakin baik penampilan saya. Terutama setiap kali Sunan keluar setelah mandi, dia mengenakan rok kasa putih tipis dan rambutnya basah. Itu sangat indah. Pergi mandi juga. Kamu telah berguling-guling sepanjang hari. Kamu berkeringat. Aku tidak bisa tidur di malam hari ketika aku mencium bau keringat. Sunan berkata dan pergi ke kamar tidur. Yang Xuan menghela napas untuk waktu yang lama. Dia merasa sangat sedih. Dia menjaga istri yang abadi setiap hari, tetapi dia hanya bisa melihat dan tidak bisa menyentuh. Tunggu, tidak, Yang Xuan tiba-tiba tertegun. Sepertinya dia mengingat sesuatu, apa maksudnya dengan kalimat yang baru saja diucapkannya di kamar. Mandi, dia mencium bau keringat dan tidak bisa tidur. Dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Mereka tidur di kamar terpisah. Bahkan jika mereka tidak mandi, dia tidak bisa mencium bau keringat. Apakah itu? Sial, Tuhan membuka matanya. Yang Xuan melompat setinggi 3 kaki dan tidak sabar untuk meraih pijamannya dan berlari ke kamar mandi. Jantung kecilnya berdetak kencang. Maksud Sunan jelas. Aku akan tidur dengannya malam ini. Dia membersihkan dirinya, mengganti pijamannya, dan merangkak ke pintu kamar tidur Sunan. Begitu berada di medan perang tentara bayaran, Yang Xuan tidak berkedip menghadapi peluru dan peluru. Pada saat ini, dia merasa sangat gugup menghadapi gagang pintu biasa dan tidak pernah memiliki keberanian untuk menekan gagang pintu. Tenang, petarung itu cepat berlalu, kita harus merebutnya. Yang Xuan mengatakan sesuatu dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk mencuci otaknya sendiri, tetapi dia masih tidak memiliki keberanian untuk menekan gagang pintu biasa. Apakah kamu siap? Ada yang salah dengan komputerku. Masuk dan bantu aku. Pada saat ini, suara Sunan tiba-tiba terdengar dari dalam. Ah, sudah mandi, aku masuk dulu. Yang Xuan segera membuka pintu dan masuk. Dia melihat Sunan berbaring miring di tempat tidur dengan punggung membelakanginya. Dia tidak mengenakan selimut dan memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Gila, Yang Xuan menelan ludahnya, pergi ke komputer dan mengaduknya beberapa kali, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa itu hanya masalah yang sangat kecil. Sunan selalu mahir dalam komputer. Dia bisa memecahkan masalah seperti pemula ini. Mengapa dia harus masuk untuk membantunya?
Pada saat ini, Sunan tiba-tiba berkata dengan malas, apakah kamu siap? Tutup pintu dan tidurlah lebih awal. Ah, selesai, selesai. Jantung Yang Xuan berdebar kencang. Apa yang dikatakan menantu perempuannya tadi terlalu informatif. Tidur lebih awal. Apakah tidur di sini atau kembali ke kamarnya sendiri? Tidak ada yang lebih gila darinya sekarang. Jika dia berlari dan tidur di samping Sunan sekarang, kalau ada yang tidak bermaksud seperti itu, dia tidak perlu melukai dirinya sendiri. Tetapi jika dia keluar seperti ini, jika Sunan benar-benar bermaksud seperti itu, dia mungkin akan menyesali isi perutnya. Jadi dia bersiap untuk mengujinya terlebih dahulu, pergi ke pintu, bersikap kejam, menutup pintu, dan berkata dengan hati-hati, pintunya tertutup. Apakah kamu ingin menguncinya kembali? Tidak, tidak ada orang luar. Sunan menjawab dengan tenang. Yang Xuan hampir pingsan, itu sudah jelas. Tahan keinginan untuk bergegas dan cobalah membuat gerakan Anda tampak lembut dan alami. Pertama-tama pergilah ke tepi tempat tidur, lalu duduk di atasnya, lalu perlahan-lahan letakkan kaki Anda di atasnya, lalu berbaring. Cheng Yang Xuan yang sederhana ini memakan waktu setidaknya 5 menit. Berbaring di ranjang yang sama dengan Sunan untuk pertama kalinya, aku bisa mencium aroma di dekatnya, bahkan merasakan suhu tubuh masing-masing dan mendengar napas masing-masing seperti bunga anggrek. Ruangan itu sangat sunyi. Mereka hanya bisa mendengar napas mereka sendiri. Sunan membelakangi Yang Xuan dan tidak bisa melihat ekspresinya. Menantu perempuan, Yang Xuan berhati-hati, baiklah. Aku agak sesak di sini. Bolehkah aku masuk? Tanda tanya petik 2. Ya, suara Sunan lebih kecil dari nyamuk. Namun, kata yang sederhana ini benar-benar menyalakan api yang telah tertahan di hati Yang Xuan untuk waktu yang lama, seperti gunung runtuh dan bumi retak. Begitu dia menggertakkan giginya, jantungnya berdebar kencang, berbalik ke samping dan memeluk Sunan dalam pelukannya. Tubuh Sunan hanya sedikit gemetar, tetapi tidak ada perlawanan atau perlawanan. Keberanian Yang Xuan semakin kuat, dan kedua telapak tangannya menjadi semakin tidak jujur. Pada saat yang paling kritis, Yang Xuan tiba-tiba menemukan bahwa alis Sunan mengencang, wajahnya pucat, dan butiran-butiran keringat halus menetes di dahinya, tampak sangat menyakitkan. Ada apa denganmu? Yang Xuan segera menjadi gugup. Apakah aku membuatmu takut, atau aku akan sedikit lebih ringan? Tidak, aku sakit perut. Sunan memegangi perutnya karena kesakitan, sepertinya aku. Itu akan datang. Aku akan pergi ke kamar mandi dulu. Kemudian dia buru-buru mendorong Yang Xuan menjauh, menutupi perutnya dan bergegas ke kamar mandi. Yang Xuan ingin berlutut di tanah dan berdoa di luar, tetapi jangan datang, jangan datang. Beberapa menit kemudian, Sunan keluar dari kamar mandi dan tersenyum tak berdaya pada Yang Xuan, aku datang. Yang Xuan ingin menangis tanpa air mata. Menantu perempuan, aku seperti melompat dari lantai atas sekarang. Sunan terhibur dengan kepulan asap pria itu dan mulai berlatih judo ringan. Baiklah, tidak mungkin dia datang seumur hidupnya. Hanya beberapa hari saja. Setelah itu, dia berbaring dengan lembut, menyandarkan kepalanya di lengan Yang Xuan dan berkata dengan lembut, apakah kamu tahu mengapa aku tiba-tiba memutuskan untuk menerimamu hari ini? Yang Xuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku hanya tahu bibimu sangat nakal. Aku serius denganmu. Sunan saling berpelukan erat di pinggang, dan kemudian berkata dengan lembut, selama ini, aku merasa seperti mimpi. Aku merasa kamu telah berubah total. Kadang-kadang aku bahkan merasa kamu bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Terakhir kali kita berpisah, aku memikirkanmu setiap hari. Baru saat itulah aku tahu betapa aku peduli padamu. Selama 2 tahun terakhir pernikahan, aku selalu membencimu dan membuatmu menderita banyak keluhan. Kamu mengatakan kepadaku bahwa aku tidak akan menderita sedikit pun keluhan dalam hidupku. Jadi aku juga berpikir, jika kamu melindungiku seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu disakiti. Karena aku sudah memutuskan untuk tidak berpisah dalam hidupku, lebih baik menjadi suami istri sejati. Aku harus memenuhi kewajibanku sebagai seorang istri. Yang Xuan memeluk istrinya erat-erat dan merasa bahwa dia pasti orang yang paling bahagia di dunia saat ini. Menantu perempuan, apakah kamu tahu apa yang paling aku inginkan sekarang? Yah, kamu bilang begitu. Aku sangat berharap waktu akan berlalu dengan cepat dan hari-hari ini akan segera berakhir. Kenapa? Setelah mengatakan itu, Sunan tertegun, lalu bereaksi,
memelintir lengan pria itu dengan keras, tersipu dan berkata, apakah kamu begitu cemas tentang ini? Tentu saja, aku sudah memeluknya selama lebih dari 2 tahun. Yang Xuan disakiti. Sunan marah dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa pria ini sangat miskin. Dia menghibur dengan lembut, baiklah, beberapa hari akan segera berlalu. Aku akan menebusmu saat itu. Tidurlah. Keesokan paginya, Yang Xuan penuh energi, seperti sedang menghajar darah ayam. Meskipun dia tidak melakukan apapun sepanjang malam, kegembiraan dan kegirangannya masih tak terlukiskan. Sedangkan aku sangat bahagia. Sunan duduk di depan meja rias untuk merapikan riasannya. Sangat lucu melihat pria ini menari di sebelahnya. Tentu saja, kamu tidak tahu betapa bahagianya tidur dengan menantu perempuanmu. Yang Xuan berlari mendekat, memeluk Sunan dari belakang, dan memberi Sunan ciuman hangat di wajahnya. Aku baru saja memukul fondasinya, kamu orang ini, keberaniannya semakin besar dan besar, menghukummu untuk kembali ke kamarmu malam ini untuk tidur. Sunan mendorong pria itu menjauh. Tidak, menantu perempuan, aku salah. Tawa dan gelak tawa di ruangan itu, ini mungkin momen terhangat sejak mereka menikah. Setelah sarapan, Sunan pergi bekerja. Yang Xuan juga keluar dan menjalankan didi. Siang harinya, Zhou Ahu tiba-tiba menelepon untuk menanyakan apakah Yang Xuan sedang senggang sekarang dan berkata ingin mengajaknya minum teh. Yang Xuan menghela napas, kirim alamatnya ke ponselku. Aku akan segera datang. Sebenarnya, Yang Xuan sudah menduga hal ini. Sejak pertama kali berinisiatif meminta bantuan Zhou Ahu, Yang Xuan sudah menduga Zhou Ahu akan menemukannya cepat atau lambat. Yang Xuan tahu kebenaran bahwa mengambil tangan pendek dan memakan mulut yang lembut. Dan dia juga ingin memahami bahwa ini bukanlah dunia yang gelap. Ini adalah masyarakat yang normal. Meskipun masyarakat ini damai, beberapa hal jauh lebih rumit daripada dunia yang gelap. Di dunia yang gelap, perselisihan apapun dapat diselesaikan dengan senjata dan pisau, tetapi tidak di masyarakat ini. Perlu berteman dengan Zhou Ahu jika Anda ingin hidup dengan lancar di sini. Lokasinya masih di Villa Longquan. Ini adalah sarang Zhou Ahu. Zhou Ahu benar-benar menutupi langit di daerah ini. Zhou Ahu sendiri sudah menunggu di gerbang villa. Melihat mobil Yang Xuan datang, dia pun segera berinisiatif membantu membuka pintu, lalu membawa Yang Xuan ke sebuah kamar pribadi yang mewah sambil tersenyum. Ayolah, ada apa? Aku tidak suka bertele-tele. Yang Xuan langsung ke intinya. Dia tidak suka bertele-tele. Zhou Ahu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak ada yang salah. Aku hanya ingin mengundang saudara Yang untuk minum teh. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk saudara Yang, dan tolong jangan membencinya. Setelah itu, Zhou Bao masuk sambil membawa sebuah baskom yang ditutupi kain merah. Apa ini? Yang Xuan punya cara yang luar biasa. Zhou Ahu tersenyum dan memberi isyarat kepada Zhou Bao di sebelahnya untuk membuka kain merah itu. Cahaya keemasan pun keluar dari dalam. Tanpa diduga, itu adalah baskom yang penuh dengan emas batangan. Zhou Ahu menatap ekspresi Yang Xuan, seolah-olah ingin menangkap sesuatu dari satu sama lain. Namun, ia segera kecewa, karena ekspresi pihak lain setenang air. Melihat pot emas batangan yang berkilauan ini perlahan-lahan seperti melihat tumpukan besi tua. Namun, Zhou Ahu adalah orang yang sangat cerdas sehingga ia telah menyiapkan tangan belakangnya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu hal-hal vulgar ini tidak dapat masuk ke mata saudara Yang, jadi aku telah menyiapkan hadiah kedua untukmu. Setelah itu, ia menepuk telapak tangannya di pintu, masuklah. Pintu terbuka dan dua wanita dalam gaun tidur tule dengan fitur wajah dan bentuk tubuh yang sempurna masuk. Aku telah melihat tuanku. Kedua wanita itu dengan hormat membuat gerakan Wanfu ke arah Yang Xuan, dan suara mereka menawan hingga ke tulang-tulang mereka. Zhou Ahu juga menatap ekspresi Yang Xuan, tetapi kali ini mulutnya menunjukkan senyum puas. Karena ia melihat jakun pihak lain bergerak, dan matanya penuh energi. Yang Xuan bukanlah orang yang belum pernah melihat dunia, tetapi ketika dia melihat kedua wanita itu, dia tetap merasa kagum. Dia memiliki temperamen klasik alami, bercampur dengan sedikit pesona, suara lembut, dan senyuman yang mempesona. Terlebih lagi, kedua wanita itu sangat mirip. Mereka bahkan kembar. Dampak visual seperti itu bahkan membingungkan Tang Sanzang. Mereka kembar, yang di sebelah kiri adalah Begonia dan yang di sebelah kanan adalah Skylark. Mulai hari ini,
saudara yang akan menjadi tuan mereka. Zhou Ahu berkata sambil tersenyum dan menambahkan, Begonia dan Skylark telah tinggal di jalanan sejak kecil. Saya membawa mereka kembali. Saya melatih mereka untuk menjadi ahli dalam piano, catur, kaligrafi dan melukis, menyanyi dan menari sejak kecil. Saya selalu memperlakukan mereka sebagai anak perempuan yang kering. Itu adalah hubungan ayah dan anak yang sebenarnya. Mereka begitu besar sehingga mereka tidak pernah disentuh oleh siapapun. Sekarang, melihat mereka tumbuh dewasa dari hari ke hari, saya juga berpikir sudah waktunya untuk mencari rumah yang baik bagi mereka. Merupakan suatu berkah bagi mereka untuk bertemu dengan pahlawan muda seperti saudara yang hari ini. Tolong jangan membenci saudara yang. Untuk mengatakan bahwa Zhou Ahu tidak hanya memiliki IQ tinggi, tetapi juga memiliki EQ yang tinggi, dia pikir semuanya sudah jelas. Sebelum Yang Xuan membuka mulutnya, dia melanjutkan, saya membeli rumah untuk kedua putri saya di kota. Jika tuan yang lelah di masa depan, dia akan pergi ke sana untuk bersantai. Arti dari paragraf ini sangat jelas. Saya tahu bahwa Yang Xuan adalah seorang pria yang sudah menikah, jadi saya secara khusus mengatur alamat harem. Jika saya menolak, apakah itu terlalu munafik? Yang Xuan menghela nafas dengan lembut, ayolah, kalian berdua emas dan cantik. Anda membuat generasi saya lebih pendek dari Anda. Anda, bisa? Oke, aku akan mengambil semua barang sesuai pesanan. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Aku tidak suka bertele-tele, saudara yang terlalu khawatir. Saya meminta saudara yang untuk datang ke sini hari ini. Saya hanya ingin minum teh dengan saudara saya. Hei, saudara, apakah Anda? Ketika Zhou Ahu sudah setengah jalan, dia tiba-tiba melihat wajah Yang Xuan tiba-tiba muram, mengerutkan kening dan berkata, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Zhou Ahu tertegun. Sambil menghela napas panjang, dia melambaikan tangan kepada yang lain untuk turun terlebih dahulu, meninggalkan Zhou Abao di sampingnya. Saudara, biarkan saya jujur. Saya benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Zhou Ahu menghela napas, itu hal yang sama yang saya sebutkan kepada Anda terakhir kali. Jianghu bawah tanah di Nanjiang selalu sangat kacau. Diperkirakan ada 20 atau 30 kekuatan, besar dan kecil. 4 yang terbesar adalah saya, Luo Sanpao di selatan, Long Xiaoman di utara dan Yuan Datu di barat. Kami berempat selalu menjadi air sumur dan tidak menyerbu sungai. Kami tinggal di 3/3 hektar tanah milik kami sendiri. Namun, beberapa bulan yang lalu, pasukan artileri Luosan di distrik selatan tiba-tiba menghentikanku. Longkuan adalah distrik timur. Ada banyak sumber daya mineral di sini. Luo Sanpao memanfaatkan ketidaksiapanku dan mengambil 2 urat mineral dariku dengan harga murah dengan cara yang kotor. Apa yang dia lakukan benar-benar tidak sesuai dengan moralitas Jianghu. Terlebih lagi, setelah cucunya mendapatkan urat biji, dia bahkan ingin mentransfer urat biji itu ke sekelompok orang asing. Kedua urat itu adalah biji besi tipis, yang merupakan hal yang langka. Meskipun Zhou Ahu bercampur dalam Jianghu, dia juga memiliki prinsipnya sendiri. Aku hanya menjual sumber daya mineral yang berharga ini kepada orang-orang di negaraku sendiri. Cucu Luo Sanpao tidak hanya tidak berbicara tentang moralitas Jianghu, tetapi juga melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Tentu saja aku marah. Aku bertarung dengannya secara terbuka dan diam-diam beberapa kali, tetapi cucuku tidak tahu di mana menemukan 2 orang yang bisa mengalahkannya. Aku jatuh ke tangannya setiap kali. Saudara Yang, aku benar-benar tidak bisa menelan nada ini. Jika kamu dapat membantuku menghilangkan bau mulut ini, ambil kembali 2 urat biji itu. Saudara-saudara kita berusia 55 tahun. Aku Zhou Ahu memegang kata-kataku. Selain itu, aku tidak berani berbohong di hadapanmu. Tolonglah saudara Yang. Setelah mendengar cerita itu, Yang Xuan sedikit mengernyit, pengkhianat. Sepertinya aku benar-benar harus menjaganya dengan baik. Aku lega memiliki saudara. Melihat pihak lain mengangguk, Zhou Ahu berdiri dengan gembira, kurasa begitu. Saudara Yang, makan dan minumlah dengan baik dan sesuaikan dengan tepat. Setelah 1 atau 2 bulan, ketika kamu dalam kondisi terbaik, kita akan menemukan kesempatan untuk membunuh seseorang dan mengejutkannya. Di tengah jalan, Zhou Ahu tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain menatapnya dengan tatapan aneh. Kakak, apakah kamu? Zhou Ahu tampak sedikit bingung. Apa yang salah dengan ucapanku? Tidak apa-apa menunggu selama setengah tahun.
Lagi pula, prosedur pemindahan urat biji sangat rumit, dan aku tidak bisa menunggu sebentar. Sebulan lagi, kau menggodaku. Yang Xuan berkata dalam hati, kau benar-benar mengira aku sedang terburu-buru. Ini keputusan yang cepat. Berikan aku informasinya. Zhou Ahu bertanya-tanya, kapan kau akan melakukannya, saudara? Omong kosong, tentu saja sekarang. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskannya di sini. Yang Xuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, kau mencari seseorang untuk menanyakan tentang Luo. Ya, di mana Luo Sanpao sekarang? Ah, sekarang, Zhou Ahu buru-buru berkata, saudaraku, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi kedua orang di sekitar Luo Sanpao itu sangat penting. Kita harus memikirkannya dalam jangka panjang. Melihat wajah Yang Xuan mulai menggelap, Zhou Ahu dengan cepat menjelaskan, saudaraku, sebenarnya aku berharap bisa keluar dari roh jahat ini lebih awal darimu, tetapi kedua pengawal di sekitar Luo Sanpao itu benar-benar tidak sederhana. Kurasa kita harus beristirahat sejenak, menunggu sampai kita menemukan kesempatan, lalu mengangkatnya. Jika kamu bertele-tele lagi, aku akan pergi sekarang. Yang Xuan berkata tidak senang, aku akan mengatakan sepatah kata saja sekarang. Di mana orang-orang Luo Sanpao? Aku akan segera pergi jika aku berbicara omong kosong. Zhou Ahu membuka mulutnya, tetapi dia menelan kata-kata di belakangnya. Dia harus menghela nafas dan memanggil. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, dia menutup telepon dan berkata kepada Yang Xuan, dia merayakan ulang tahunnya yang ke-50 hari ini. Sekarang dia sedang makan malam di restoran Xiao Yao miliknya. Aduh, saudara, kamu mau kemana? Dia sedang merayakan ulang tahunnya. Aku akan memberinya hadiah. Yang Xuan berteriak tanpa menoleh ke belakang.